memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus. Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Sumeneb, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selama mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat, semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Namanya Yesus, Yesus. Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai pujian kami yang pertama berkata, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus. Haleluya. Yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah
Haleluya, puji Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat kita. Dialah sumber dari segalanya. Mari sama-sama kita pujian lagu ini. Kaulah alasan untuk ku hidup. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Tuhan, Kau sempurna dalam segala rencana-Mu Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terus mau berjalan Tuhan sesuai dengan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Tenanglah, masih ada Tuhan, yang akan disampaikan oleh Ibu Erlina Tanasa. Selamat mendengarkan. Para pendengar yang terhormat di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat mendengarkan khotbah singkat yang akan saya sampaikan dengan tema Tenanglah, masih ada Tuhan. Sebagai ayat pokok kita, saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62, mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku dan kota bentengku. Sebab itu aku tidak akan goyah. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, memang yang namanya perubahan selama kita masih hidup di dunia ini, yang namanya perubahan itu pasti dan akan selalu terjadi dalam hidup kita. Pasti dan akan selalu hadir di dalam hidup kita. Mulai dari perubahan hari siang berganti malam, perubahan cuaca dari yang tadinya cuaca begitu cerah, tiba-tiba sekonyong-konyong berubah menjadi gelap dan berawan. Demikian juga musim. Dari musim kemarau berganti menjadi musim penghujan. Demikian juga seluruh makhluk yang mendiami muka bumi ini. Dari mulai berbagai jenis tumbuh-tumbuhan sampai kepada bermacam-macam hewan. Tanpa terkecuali kita semua sebagai manusia harus dan pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Kadang-kadang perubahan itu terjadinya begitu mulus hingga kita tidak menyadari kalau perubahan itu sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, tidak bisa tidak. Yang namanya perubahan itu tidak mungkin tidak, pasti dan akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita menyambut perubahan kita yang terjadi dalam hidup kita dengan perasaan gembira dan bersukacita. Tapi ada kalanya di saat-saat tertentu kita harus menghadapi perubahan hidup kita yang terjadi dalam hidup kita dengan perasaan begitu sedih, begitu kecewa, begitu takut, begitu khawatir. Akhirnya kita memilih untuk mundur. Dan biasanya perubahan yang terjadi dalam hidup kita dari keadaan yang awalnya baik-baik saja, kemudian tiba-tiba berubah menjadi masuk dalam suatu keadaan yang tidak baik-baik saja. Di sana kita dituntut terpaksa, mau tidak mau, kita harus meninggalkan yang namanya zona nyaman kita. Demi sebuah tujuan. Mencapai destiny Allah, puncak rencana Allah yang indah yang telah dirancangkannya dalam hidup kita. Nah, pada awalnya ketika kita harus diperhadapkan pada zona yang tidak nyaman, perubahan yang tidak nyaman itu, biasanya kita akan merasa tidak rela. Kita akan berusaha untuk kembali menoleh ke belakang, mengenang masa-masa yang lalu, masa-masa hidup kita di masa yang lalu, di mana hidup kita dulunya penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebahagiaan.
Namun saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita dituntut untuk belajar. Kita dituntut untuk meneladani sosok juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus rela meninggalkan segala kenyamanannya di dalam sorga. Bahkan rela meninggalkan tahtanya yang mulia demi turun ke dalam dunia ini. Menjelma menjadi manusia. Mengambil keadaan sebagai manusia yang sama dengan kita. Manusia yang begitu rentan dengan berbagai macam emosi-emosi negatif. Manusia yang begitu mudah tersakiti dan disakiti. Manusia yang mudah terluka dan terlukai. Tuhan Yesus hadir ke dunia ini bukan karena dunia ini adalah tempat yang menyenangkan. Tapi Tuhan Yesus hadir ke dunia ini demi kita semua. Dia hadir sebagai jawaban atas semua persoalan-persoalan besar maupun kecil yang terjadi dalam hidup kita. Dia hadir untuk menjawab segala macam bentuk persoalan-persoalan hidup kita. Dan di atas segala-galanya, kita punya persoalan yang terbesar dalam hidup kita. Itulah keselamatan yang kekal. Dia memilih untuk hadir ke dunia ini. Dan dia memilih untuk mati di atas kayu salib. Dia memilih kayu yang kasar, paku yang tajam. Dia siap mati tergantung di atas kayu salib. Demi menyelamatkan kita. Supaya kita orang-orang berdosa yang kemudian percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada akhirnya kita mendapat hidup yang kekal. Sebagaimana tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara sekalian pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau Tuhan Yesus saja rela meninggalkan tahtanya, segala kenyamanannya di dalam sorganya hanya demi kita, bagaimana bisa kita memilih untuk mundur, memilih untuk lari, memilih untuk menghindar ketika kita harus diperhadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak enak, yang tidak menyenangkan bagi daging kita. Seharusnya ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu perubahan hidup dari yang enak menjadi tidak enak, dari yang awalnya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, dari yang awalnya lancar menjadi tidak lancar, kita harus tetap mengambil keputusan untuk menghadapi setiap perubahan demi perubahan itu bersama-sama dengan Yesus di dalam iman kita oleh kekuatan kasih karunia-Nya. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tiba pada waktunya, anak-anakku, aku pasti akan bertindak, menolong dan menyelamatkan engkau. Tentunya pada waktunya Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan, perubahan-perubahan yang kita alami dalam hidup kita adalah perubahan-perubahan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Sebab Allah itu setia. Pada waktu kita dicobai, Ia berjanji akan memberikan jalan keluar kepada kita.
Sehingga dengan solusi yang dari Tuhan, kita dimampukan menghadapi perubahan itu, mengatasi perubahan itu, sampai akhirnya kita keluar dari dapur peleburan itu sebagai pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Oleh karena Yesus ada di pihak kita dan sangat mengasihi kita. Nah, saudaraku pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu perubahan-perubahan apa yang sekarang sedang saudara-saudaraku hadapi. Mungkin itu perubahan dalam wujud datangnya kesusahan, kesulitan, kesukaran, pencobaan yang datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Tapi satu hal pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Jangan pernah memilih untuk menoleh ke belakang, apalagi lari dan menghindar dari perubahan itu. Sebaliknya, percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu. Kalau engkau memutuskan untuk menghadapi, mengatasi perubahan itu bersama dengan Yesus oleh kekuatan kasih karunia-Nya dalam imanmu kepada Kristus Yesus, percayalah saudara, semua perubahan yang Tuhan izinkan terjadi akan dalam hidup kita akan justru membuat kita makin bertumbuh secara rohani. Akan membuat kita makin dewasa secara rohani. Membuat kita makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga akhirnya kita mencapai ukuran kepenuhan Kristus. Itulah yang dimaksudkan sebagai kesempurnaan di dalam Kristus. Mari saudaraku pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, evaluasilah hidup kita masing-masing. Periksalah hidup kita masing-masing. Apa hal yang membuat kita merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi saat ini dalam hidup kita? Dan cobalah untuk menimbang-nimbang. Buatlah suatu pertimbangan. Karena kalau kita menghadapi perubahan kita ini bersama dengan Yesus oleh kekuatan kasih karunia-Nya dalam iman kita kepadanya, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar-besar melalui perubahan hidup kita ini. Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mendatangkan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan bahkan mujizat yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan akan lakukan bagi kita. Karena itu saudaraku pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ambil keputusan yang tegas. Hari ini juga, pada waktu engkau mendengar suaranya, libatkan Tuhan untuk setiap keputusan besar ataupun kecil yang harus engkau ambil ketika engkau harus menghadapi perubahan-perubahan itu. Percayalah bahwa kebaikan dan kuasa Tuhan pasti selalu akan hadir dalam kehidupan kita. Musim boleh berganti, masa-masa sulit boleh kita alami, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Melalui kasih-Nya yang tak pernah berubah, kasih-Nya yang tak pernah padam, kemampuannya untuk melakukan mujizat, bahkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang telah diberikannya, yang tinggal di dalam kita, akan senantiasa memberikan pengharapan-pengharapan yang baru, penghiburan-penghiburan ilahi yang membuat kita bisa tetap kuat. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan melalui karya-Nya yang luar biasa. Sepasti matahari yang terbit setiap hari. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang begitu spektakuler, indah, dahsyat bersama dengan Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Bukan sekedar teori, tetapi kita bisa mempraktekkan iman itu di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat bagaimana mujizat yang luar biasa kita alami bahkan setiap hari dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita menghadapi perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba dalam hidup kita, firman Tuhan menuntut dan mengajarkan kepada kita bersyukur dan berdoa. Itu langkah yang pertama.
Mengucap syukurlah atas segala keadaan, atas segala kasih dan anugerah Tuhan. Melewati apapun itu keadaannya, baik atau buruk, senang atau susah, lancar ataupun tidak lancar. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Pengharapannya terus mengalir di dalam hati kita, melewati saat-saat yang sulit itu. Yang kedua, kita harus membangun hubungan yang pribadi sifatnya dengan Tuhan. Suatu hubungan yang eksklusif, yang benar-benar intim dengan Tuhan. Seperti Henokh yang bergaul dengan Tuhan. Maka melalui doa dan pembacaan firman, persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan dapat mengenal dan mengalami dengan nyata kasih Tuhan secara mendalam, secara nyata, dan secara langsung, secara pribadi dalam hidup kita. Dan itulah melalui pengalaman-pengalaman itu, tanpa kita sadari, iman kita menjadi semakin berakar, semakin kuat, semakin dalam di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat ada kesempatan untuk melayani. Dan ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, pergunakanlah waktumu, kesempatan yang terbatas ini, hidup yang singkat ini, sebanyak-banyaknya untuk melayani Tuhan dengan cara berbuat baik, melayani sesama dan memuliakan namanya, karena Tuhan menginginkan kita setia seperti Tuhan sudah setia sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Roma 12 ayat 12 berkata, ini menjadi ayat penutup pada pagi hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kita bisa bersukacita dalam pengharapan, kita pasti akan sabar dalam menghadapi kesesakan. Ketika kita sabar dalam menghadapi kesesakan oleh kekuatan kasih karunia-Nya, kita dimampukan untuk terus bertekun di dalam doa. Sekali lagi saudara pendengar, apapun yang sekarang ini sedang terjadi dalam hidup kita, intinya tenanglah. Karena penjaga kita, Tuhan kita tidak tidur, tidak terlelap, tidak diam. Dia tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Dia berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekian dahulu disertai doa dari studio. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Benar sekali. Di masa-masa yang perubahan begitu cepat ini, kita semua memang butuh yang artinya ketenangan. Amin. Karena dengan tenang kita dapat berpikir jernih. Dengan tenang kita dapat merenungkan siapa kita. Haleluya. Dengan tenang kita dapat kembali lagi mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini semua ada dalam rencana Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada jawaban yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kita tenang, kita tetap terus berdoa, berharap pada Tuhan, maka jalan keluar yang terbaik Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Tetap berpaut kepada firman-Nya, tetap kita teguh untuk terus beriman kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu.
bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Dialah Raja segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus sama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. dia takkan
kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia sanggup, Siapa sanggup timpakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, benar Tuhan. Kami aminkan setiap pujian kami. Dan dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan penuh kerinduan, sebab hanya Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Karena Engkaulah permata hidup kami Tuhan. Dengan senang hati dan Jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dengan terdengarlah pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berbisa dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat, sejahtera, kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan